Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Miss Nindi. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Kita akan belajar pertama bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenal puisi dan ciri-cirinya. Kalian tentunya atau pastinya sudah pernah melihat apa itu puisi, gimana itu puisi, dan pasti kalian juga pernah membuat puisi. Puisi adalah atau merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang mereka rasakan atau dirasakan, yang mereka lihat dan mereka pikirkan dengan menggunakan kata-kata. Sedangkan orang yang membuat puisi atau pengarang puisi itu namanya penyair. Apa sih ciri-ciri dari sebuah puisi? Pertama, ada baris dan bait. Baris dan bait yaitu dalam puisi tersusun dalam bentuk-bentuk bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Yang kedua, ada namanya irama dan rima. Irama yaitu keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk untuk pergantian tekanan kata. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Biasanya dalam rima puisi itu kata akhirnya. Seperti kalau semisal kata akhirnya a semua. Kita langsung aja ya. Kalian bisa lihat di layar ini atau kemarin juga kalian sudah baca tentang puisi Cita-Cita yang ada di buku pena. Pikiranku melayang ke suatu masa, aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nantinya aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Dalam puisi ini terdapat 2 bait ya. Ini bait 1, 2. Ini 2 bait. Terus dalam bait pertama itu ada 3 baris. Baris pertama yaitu pikiranku melayang ke suatu masa, baris kedua aku pun bertanya-tanya. Sedangkan yang baris kedua mau jadi apa aku saat dewasa. Nah, ini satu bait. Terus berirama atau rima yang tadi kita sudah bahas. Rima itu terdapat pada akhir ini. Rima. Nah, rima pada puisi Cita-Cita ini yang bait kedua itu berakhiran a semua. Ya, tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita, akhirannya a. Nantinya aku mau menjadi seperti apa? Berakhiran kata a. Pilihanku jatuh kepada pembaca berita, berakhiran a juga. Jadi rima dalam puisi Cita-Cita pada bait kedua yaitu a. Kita lihat yang bait pertama. Bait pertama rimanya. Rima dari bait pertama, baris pertama. Pikiranku melayang ke suatu masa. Ya, ini A ya, berakhiran A. Aku pun bertanya-tanya, berakhiran A. Juga mau jadi apa aku saat dewasa? Ya, ini juga berakhiran A, dewasa. Jadi dari bait pertama ini rimanya juga berakhiran A. Oke, kita selanjutnya yaitu jenis-jenis rima dalam puisi. Ada rima ABAB. Kalian sudah baca kan di pulpena? Kita ulas kembali ya. Rima ABAB atau
disebut juga berima silang. Di sini kenapa berima silang? Karena baris pertama dan baris kedua itu beda. Namun pada baris pertama itu sama dengan baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat. Namanya AB AB. Gitu ya, rima AB AB. Terus ada rima ABB atau disebut juga rima peluk. Jadi di sini baris pertama itu sama dengan baris keempat dan baris kedua dan tiga itu sama. Di sini baris pertama A, baris keempat A, baris kedua dan tiga sama I ya. Namanya rima A B B A. Sedangkan rima AABB yaitu atau rima pasangan di sini baris pertama dan kedua katanya sama. Baris ketiga dan empat katanya juga sama. Namanya rima AABB. Oke, yang terakhir yaitu ada rima AAA, berarti akhirannya sama semua atau disebut juga berima terus. Ini di sini Abdul Muluk Putra Baginda, besarlah sudah bangsawan muda. Cantik majelis usulnya syahda, 13 umurnya ada. Jadi di sini Baginda berakhiran A, muda berakhiran A, syahda berakhiran A, ada juga berakhiran A. Jadi rimanya A karena berakhiran dengan kata yang sama. Itu jenis-jenis dari rima dalam puisi. Oke, kita akan beralih ke ilmu pengetahuan alam. Kita akan belajar tentang siklus hidup dari suatu makhluk hidup. Dalam hidupnya, makhluk hidup itu mengalami siklus hidup yang terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup itu juga termasuk manusia ya. Manusia kan juga memiliki siklus hidup. Dari kalian dalam perut ibu, terus lahir menjadi baby, menjadi bayi, menjadi anak kecil, terus menjadi remaja, habis itu menjadi jadi dewasa, sampai nanti menjadi tua. Nah, itu siklus hidup manusia. Apa itu pertumbuhan? Dalam siklus makhluk hidup itu kan ada pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Pertumbuhan itu adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan berat badan. Sedangkan perkembangan yaitu proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Itu perkembangan. Sudah paham ya sampai sini pertumbuhan dan perkembangan? Kita beralih ke sini. Ada beberapa contoh dari suatu siklus makhluk hidup. Di sini ada siklus hidup dari ayam sama siklus hidup dari hewan kupu-kupu. Ayam siklus hidupnya dari ayam dewasa. Dari telur pertama kita lihat telur. Di sini ada telur yang berisi embrio. Habis itu telur itu menetas menjadi anak ayam, terus menjadi ayam dewasa. Itu siklus hidup ayam. Sedangkan siklus hidup kupu-kupu, pertama ada telur, habis itu ulat. Yang kedua, ulat ini menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu.
Dalam perubahan bentuk tubuh makhluk hidup yang terjadi selama siklus hidupnya itu disebut metamorfosis. Jadi perubahan bentuk suatu makhluk hidup dalam hidupnya itu disebut metamorfosis. Jadi siklusnya itu namanya metamorfosis. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis yang mengalami bentuk pupa, contohnya kupu-kupu. Pupa itu kepompong ya. Terus metamorfosis tidak sempurna, metamorfosis yang tidak mengalami tahap dalam bentuk pupa. Jadi tidak ada tahap pupanya, tidak ada tahap kepompongnya. Itu metamorfosis tidak sempurna. Contohnya belalang. Dalam metamorfosis sempurna ini, selain kupu-kupu, ada juga lalat. Lalat itu ada juga pupanya, habis itu ada nyamuk, dan selain serangga ada namanya katak. Terus metamorfosis tidak sempurna, selain belalang itu ada kecoa, walang, sama kutu daun. Jadi hewan-hewan itu tidak mengalami bentuk pupa. Oke, kita beralih ke seni budaya. Menyanyi sesuai panjang pendek nada. Kalian pernah lihat nada, ini kan namanya apa? Not angka ya. Kalian pernah lihat not angka pada lagu. Ada teks lagu gitu kan. Nah, biasanya dalam teks lagu itu ada titik-titik kayak gini. Lah gimana sih kok gimana bacanya atau apa maksudnya titik-titik ini? Jadi kita lihat. Di sini ada angka 5. Angka 5 itu pada not angka nadanya sol. Nada sol 5 yaitu memiliki 4 ketuk. Kenapa? Karena di titik ini ada 3 titik, terus ditambah nada sol, nada 5. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ketuk. Sedangkan pada nada si yang pada not angka dilambangkan angka 7 itu memiliki 3 ketuk karena ini 1, 2, 3. Ada titik 2 terus ada nada si angka 7 ini. Dan nada do ini mempunyai 1 ketuk. Nih, cuma angka 1 ini aja. Jadi cuma 1 ketuk. Dan nada re yang dilambangkan angka 2 itu memiliki 2 ketuk. 1 titik jadi 2. Ya, paham ya? Jadi tentang ketukan seperti ini. Oke, bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura. Gimana itu bentuknya lambang legatura? Bentuknya seperti ini. Pada not balok, ini namanya not balok. Legatura ini dilambangkan dengan garis lengkung. Ini namanya legatura. Oke, besok kalian akan belajar tentang tempo. Kalian juga pernah belajar tentang tempo di semester 1. Kita akan ulangi lagi macam-macam tempo. Tempo dalam nada. Oke, thank you for your attention. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.